Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Krisnamati. Saya di sini akan menjelaskan create, view, dan edit file. Debian dan Ubuntu Server Administration bab 12. Nah, jadi create, view, dan edit file di sini ada 5 materi. Yang pertama stdin, stdout, stdr. Yang kedua pengenalan Vim, ketiga edit file dengan Vim, keempat perintah more dan less, kelima perintah head dan tail. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri saya sudah membuat gambarnya seperti ini ya. Di sini ada stdin, stdout, dan stdr. Jadi saya akan menjelaskan stdin. Stdin itu atau standar input. Nah, stdin adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Misal saya menjelaskan perintah-perintah atau basic dasar seperti ls, rm, cd. Nah, itu adalah input. Lalu dan input tersebut akan menampilkan output atau error ya teman-teman. Jadi keduanya pasti ada output atau error. Kalau nggak output ya error. Oke, jadi ini adalah gambarannya. Kita masuk, saya akan menjelaskan stdout, standar output. Nah, standar output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input. Ya, hasil dari input. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file itu adalah inputnya atau hasilnya. Kita lanjut ke stdr, standar error. Nah, saat kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error. Nah, misal saya masukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file .txt. Nah, maka itu akan menampilkan error, teman-teman. Akan menampilkan error karena perintah cd itu adalah. Nah, jadi kita langsung ls saja. Nah, ini adalah input. ls ini adalah input. Nah, hasil dari ls ini adalah outputnya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan membuat satu file. Nah, maka di sini saya sudah membuat satu file, yaitu contoh .txt ya. Nah, begini saja. Nah, maka akan error. Nah, karena perintah cd itu untuk masuk ke suatu directory. Ini adalah stdr atau standar error. Nah, jadi lalu gimana kita pengen menyimpan output dalam suatu file? Jadi misal perintah ls, hasil dari ls ini akan disimpan dalam satu file. Caranya seperti ini, kita ls kembali. ls lebih dari, saya akan menyimpan outputnya di som.txt.
menyebutkan ls. Nah, ls ini adalah perintah untuk menampilkan isi. Isi itu adalah output. Output itu akan disimpan di show.txt. Show.txt, walaupun saya belum buat, kita ls lagi. Nah, kita sudah ls, dan saya di sini akan melihat show.txt. Di dalam show ini adalah outputnya. Nah, di sini, ini itu adalah outputnya ya teman-teman. Saya akan membuat directory. Kemudian saya membuat satu file di dalam directory test2. ls Nah, jadi di sini saya sudah membuat satu file. Di sini isi test2.txt ya teman-teman. Nah, lalu kemudian saya akan menampilkan output dari ls test2 ini. Saya akan menampilkan output dari ls test2 di dalam show yang tadi dengan perintah ls test2 lebih dari show.txt. Kita langsung enter dan kita langsung chat show.txt. Teman-teman sudah ada ya isi test2.txt-nya, dan setelah itu maka di dalam show.txt ini terdapat output dari ls test2. Nah, cara biar output sebelumnya tidak ketimpa itu gimana sih? Nah, kita langsung saja ls show.txt, kita enter. Kita akan melihat hasilnya. txt. Kita langsung enter saja. Nah, oke, sudah menampilkan output dari ls ya teman-teman. Output dari ls. Selanjutnya saya akan menyimpan output dari ls test2. Dari ls saya akan menyimpan output dari ls test2 ke test2 ini di dalam show ya. Jadi saya akan menyimpan ls test2 ke dalam show.txt. Nah, dan caranya tidak tertimpa lagi. Caranya seperti ini, kita ls test2 lebih darinya ada 2 ya. Kemudian saya akan masukkan di show.txt.
kita akan melihat kita. Nah, kalian bisa lihat sendiri output dari LS biasa atau output LS sebelumnya itu masih ada ya teman-teman. Dan output dari LS tes 2, output dari LS tes 2 juga ada. Jadi itu nggak akan ketimpa lagi ya teman-teman. Kita masuk materi yang kedua, pengenalan film. Pengenalan film adalah suatu software yang digunakan untuk memodifikasi atau menambahkan, mengedit dari suatu file. Kalau misal sebelumnya kita sudah membuat file yang berbasis teks atau yang .txt, nah dari file itu kita belum coba untuk memodifikasi, menambahkan atau mengedit sesuatu di dalam file tersebut. Kita langsung ke setelah itu optical reflex. Nah, kalian bisa centang yang Debian ininya, Debian-nya kalian centang. Setelah itu jika sudah muncul tanda checklist, maka itu akan proses penginstalan. Karena saya sudah proses penginstalan, jadi kita langsung exit saja. Nah, jadi saya karena sudah menginstal, jadi kita langsung exit saja. Nah, jadi saya sudah logout. Oke, saya sudah masuk ke user biasa. Di sini saya akan nah, di sini kita tab ya teman-teman, jangan enter. Jadi kita langsung tab saja. Tab ya teman-teman, bukan enter. Oke, di sini sudah muncul film teman-teman. Nah, kalau sebelumnya itu film itu tidak ada, yang ada itu hanya V doang ya teman-teman. Nah, V adalah seperti model jadulnya dari film. Dan film adalah model terbaru. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah menginstal film. Jadi film itu sudah ada di sininya ya, teman-teman. Oke, edit file dengan film. Nah, tadi kan sudah menginstal film. Nah, dengan film ini kita bisa menambahkan, mengedit atau menambahkan suatu di dalam filenya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, oke, saya di sini sudah masuk ke Debian terminal Debian servernya. Nah, di sini saya akan membuat suatu file. Nah, jadi saya sudah membuat suatu file coba.txt ya teman-teman. Nah, setelah itu, oke, kita selanjutnya akan melihat di dalam file coba.txt dengan perintah coba.txt. Nah, oke, di dalamnya belum ada apa-apa karena kita belum menambahkan atau mengedit, menambahkan teks atau kalimat apapun di dalam file coba itu. Dan dengan film ini kita bisa untuk menambahkan suatu kata atau kalimat di dalam file coba ini. Caranya seperti ini. Kita film coba.txt.
kita langsung enter saja. Nah, tapi di sini kita tidak akan langsung untuk mengedit atau menambahkan huruf-huruf apapun karena kita belum masuk ke mode insert. Jadi kalau kita pengen mengedit atau menambahkan huruf-huruf atau kata-kata di dalam filenya, kita harus masuk ke mode insert. Nah, jadi kalian langsung ke keyboard dan ketik I. Nah, jadi di sini saya akan mengetik halo 1, halo 2, halo 3. Nah, cara untuk keluarnya itu kalian bisa ke ESC ya. Keyboard yang paling kiri, paling pojok ya. Nah, kita keluar. Nah, setelah itu kita sudah keluar. Nah, cara untuk nge-save-nya itu kita ketikkan .2 WQ ya. Cara untuk nge-save-nya kita ketik .2 W. Nah, atau biasanya kalian pengen nge-save. Nah, kemudian nge-save lalu keluar bisa tambahkan Q. Nah, Q atau keluar langsung ya, kita enter saja. Nah, maka di sini akan seperti ya, kayak tadi lagi ya. Lalu kita coba lihat lagi chat. Coba .txt. Kita langsung enter saja. Nah, jadi yang tadi kita sudah buat, sudah ada tampilannya ya teman-teman. Di sini halo 1, halo 2, dan halo 3. Nah, lalu gimana nih kalau kita lagi mengedit suatu file, gak pengen nge-save, pengen keluar aja gitu. Oke teman-teman, mari kita coba, kita vim kembali. Vim coba .txt. Nah, kita enter. Nah, setelah itu kita ke mode insert lagi. Nah, jadi saya akan menambahkan halo 4 ya. Halo 4. Nah, kita akan keluar laginya kita ESC ya. Nah, dan gimana kalau kita nggak pengen nge-save hasil dari pengeditan tadi, tapi hanya pengen keluar, bisa menggunakan tanda Q, .2 Q, enter. Nah, maka di sini tidak akan berhasil ya teman-teman. Nah, kita cek lagi. Jadi caranya .2 kita ke isi lagi. .2 Q tanda seru. Q tanda seru. Nah, jadi kalau pengen nge-save dan keluar itu bisa seperti ini. .2 WQ ya. WQ tanpa tanda seru. Nah, tapi kalau pengen keluar tanpa nge-save, kita bisa dengan .2 Q tanda seru. Nah, seperti ini, kita langsung enter saja. Nah, setelah itu kita chat coba .txt. Kita akan melihat lagi. Nah, maka halo 4 nggak ada ya teman-teman, karena tadi kita nggak nge-save. Oke, lanjut materi selanjutnya mengenai perintah merge dan. Nah, saya akan masuk ke home directory root. Nah,
Lalu saya akan menjalankan suatu perintah, yaitu saya akan melihat isi dari file dpkg-log ini di dalam file log. Dan log ini akan ada di dalam file. Kita langsung enter saja. Kalian lihat sendiri jika kita menggunakan cat itu akan menampilkan halaman akhirnya, tetapi itu tetap memperlihatkan semua halamannya. Gimana kita lihat halaman awalnya? Kita bisa scroll aja. Oke, kemudian saya akan menjelaskan more dan less. Jadi, kalau kita menggunakan more itu akan menampilkan bagian halaman atas atau paling awalnya. Lalu cara melihat halaman selanjutnya itu caranya itu ada dua, yaitu spasi dan enter. Saya akan spasi. Seperti ini ya. Kita akan enter. Saya akan menjelaskan last ya. Lalu bagaimana menggunakan last? Kita akan menggunakan last. Kita langsung enter saja. Jadi hampir sama yang tadi ya teman-teman, dimana kalau kita menggunakan enter hanya akan menampilkan satu baris saja, dan jika menggunakan spasi maka akan seluruh halamannya tergantikan ke halaman yang baru. Jadi ketik Q saja. Oke, menjelaskan mengenai perintah hid dan tail. Di sini saya akan masuk ke hid. Hid ini adalah menampilkan halaman awal saja ya teman-teman. Kita akan hide tail. Tail ini akan menampilkan sisi akhir saja. Selain itu, kita juga bisa request. Kita pengen melihat beberapa baris saja. Misal begini. Kita ke hid lagi. Saya di sini akan menambahkan perintah min n. Saya akan menampilkan 5 baris saja. Maka yang tadi kita ingin menampilkan 5 baris, di sini akan muncul ya. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya saya akan meminta yang tail ya. Permintaan min n saya akan meminta 7 baris saja ya.
langsung enter saja. Nah, yang kita tadi meminta 7 baris, sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu adalah tile ya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.